Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang penyebab Semar tidak suka dengan Islam. Dendam kesumat Semar atas kehancuran raja-raja Hindu-Buddha yang dianyominya menyusup lewat penjajahan Belanda dan Jepang di Nusantara. Sejarah perjuangan raja-raja Islam di Nusantara terkesan mentah dan gagal total oleh strategi yang diwahyukan oleh Semar kepada tentara Belanda maupun Jepang. Sosok Semar menjadi sebuah ikon yang sangat istimewa dalam cerita pewayangan. Tokoh ini khususnya bagi masyarakat Jawa dianggap sosok yang suci. Bahkan tidak sedikit yang mensejajarkan Semar dengan seorang panutan atau nabi. Walaupun Semar hanya dikenal oleh masyarakat Jawa, namun memiliki sejarah yang amat jelas dalam dunia wayang. Dunia wayang mengisahkan bahwa Sang Hyang Wenang berputra satu orang bernama Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal beristrikan Dewi Rekatawati. Dewi Rekatawati adalah putra Raja Kepiting bernama Rekata. Pada suatu hari, Dewi Rekatawati bertelur. Akhirnya telur tersebut menetas menjadi 3 bagian. Bagian pertama berwujud kuning telur, menjelma menjadi Teja Mantri atau Togok. Putih telurnya menjadi Bambang Ismaya atau Semar, sedangkan kuning telurnya menjadi Manik Maya yang kemudian menjadi Batara Guru. Sumber lain mengatakan bahwa asal kejadian Teja Mantri atau Togok, Bambang Ismaya atau Semar, serta Manik Maya atau Batara Guru bukan anak Sang Hyang Tunggal dan Dewi Rekatawati, melainkan anak dari Siti Hawa, manusia pertama di bumi ini. Ketika manusia pertama diturunkan dari surga, yaitu Siti Hawa dan Nabi Adam, mereka belum mengerti tentang proses reproduksi. Hingga tanpa melalui hubungan badan, kedua manusia pertama itu masing-masing mengeluarkan sel telur dan sel spermanya. Dua jenis inti hidup manusia itu kemudian diletakkan di sebuah tempat. Kemudian Adam dan Hawa berdoa kepada Tuhan agar kedua embrio tersebut dijadikan manusia. Kekuatan doa Nabi Adam menjadikan spermanya berubah menjadi 3 ruh manusia, masing-masing berwujud Nabi Ilyas, Nabi Sis, dan Nabi Khidir. Ketiga anak Nabi Adam ini berwujud ruh dan tidak memiliki badan kasar atau tubuh jasad. Sedangkan kekuatan doa Siti Hawa tidak mewujudkan sesuatu. Lantaran jengkel, maka sel telur itu dilemparkan oleh pemiliknya dan ditangkap oleh iblis. Di tangan iblis yang terkutuk, sel telur milik Siti Hawa dimohonkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kekuatan doa iblis yang selalu dijabahi Allah merubah sel telur menjadi 3 makhluk halus, yaitu Togok, Semar, dan Batara Guru. Kawasan Eropa menjadi tempat tinggal sang gaib Teja Mantri atau Togok. Sedangkan Batara Guru atas perintah iblis bersemayam di segitiga Bermuda dan memiliki nama lain yaitu Dajjal. Sementara sosok Bambang Ismaya atau Semar hidup di Indonesia, tepatnya di puncak Gunung Lawu, dan menjadi pengasuh raja-raja Nusantara. Tentu semua itu atas arahan, suruhan, dan didikan dari tuannya yang mengasuh mereka, yaitu iblis laknatullah. Agama Hindu merupakan sebuah kepercayaan atau agama yang diciptakan oleh Bambang Ismaya atau Semar Badranaya. Sementara itu, Semar bersama dengan Dewi Sekarwati Mara juga menciptakan agama Buddha dan menyebarkannya di bumi Nusantara. Penyebaran dua agama tersebut terjadi pada abad ke-1 Masehi hingga abad ke-12 Masehi. Pada tahun 1401, Sultan Muhammad I dari Istanbul, Turki mengutus 9 orang pilihannya untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara, termasuk Pulau Jawa. Dalam penyebaran agama Islam itu, Syekh Subakir, salah satu nama dari 9 wali gelombang pertama, membawa batu hitam dan dipasangkan di seantero Nusantara. Khusus di tanah Jawa, diletakkan di tengah-tengahnya yaitu di Gunung Tidar. Batu-batu hitam itu
dimaksudkan memberikan keamanan dan kelangsungan hidup kaum muslimin di Nusantara ini. Efek dari kekuatan gaib suci yang dimunculkan oleh batu hitam tersebut menimbulkan gejolak yang besar. Mengamuklah para makhluk, jin, setan, dan makhluk halus lainnya. Maka Raja Jin yang diwakili oleh Semar dan Dewi Sekarwati marah, membuat kesepakatan setelah kalah bertarung adu kesaktian melawan Syekh Subakir. Ancaman pun sempat terlontar dari para dedemit. Walaupun kamu sudah mampu meredam amukan kami, kamu dapat mengembangkan agama Islam di tanah Jawa, tapi kodratullah masih tetap berlaku atasku. Ingat itu wahai Syekh Subakir. Apa itu? Kata Syekh Subakir, aku masih diperbolehkan untuk menggoda manusia, termasuk orang-orang Islam yang imannya masih lemah. Untuk kedua kalinya, Bambang Ismaya atau Semar Badranaya yang mengaku sebagai pelayan, penganyom, sekaligus penasihat spiritual Raja-Raja Jawa Hindu Buddha berbenturan dengan spiritual Islam. Kali ini terjadi pada tahun 1476 dan yang menjadi lawan bicaranya adalah Sunan Kalijaga. Runtuhnya kerajaan Majapahit yang menjadi momongannya menjadikan dirinya dan Prabu Brawijaya V melarikan diri ke Gunung Lawu. Hal itu dilakukan oleh Raja Majapahit terakhir itu untuk menghindari peperangan dengan putranya sendiri, yaitu Raden Patah. Menurut seorang Linuih yang tinggal di Sidoarjo, bahwa Ki Semar Badranaya saat bertemu dengan Sunan Kalijaga dengan sukarela mengizinkan rakyat Majapahit untuk memeluk agama Islam, namun disertai catatan tidak dengan paksaan apalagi melalui peperangan. Silahkan anak angger menyebarkan Islam di tanah Jawa, asal jangan melalui paksaan apalagi peperangan, kata Ki Semar Badranaya. Ketokohan Sunan Kalijaga sebagai salah satu dari 9 wali generasi sesudah Syekh Subakir mampu meluluhkan hati Prabu Brawijaya V untuk memeluk Islam sebagai agama barunya. Masuk Islamnya Prabu Brawijaya V mendapat tentangan keras dari Noyo Genggong, yang sebenarnya adalah nama lain dari Ki Semar. Dengan kasar dan menahan amarah, Semar Badranaya berkata kepada junjungannya Prabu Brawijaya, hamba tidak mau masuk Islam Sang Prabu, sebab hamba adalah penguasa, pembesar, atau dahyang tanah Jawa. Saya adalah suami yang membantu anak cucu, serta para raja di tanah Jawa. Aku adalah raja dari semua spiritis di tanah Jawa. Aku telah hidup untuk melayani keturunan Raja Jawa. Disinilah kita berpisah. Setelah mengucapkan itu, Semar menghilang. Namun Ki Semar masih sempat memberikan ancaman dan akan membuat sengsara kepada penduduk Nusantara selama 500 tahun.